Pada video ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi pasar bebas. Nah, banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas ya teman-teman. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua ada APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Yang ketiga ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dan yang terakhir ada Uni Eropa. Yang akan kita bahas pertama yaitu ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA dibentuk pada tahun 2015 yang merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Negara yang termasuk diantaranya Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Selain barang-barang, jasa juga termasuk dalam kategori yang dijual di MEA loh. Oleh karena itu, muncul tenaga kerja profesional dari luar negeri. Misalnya, dokter, akuntan, pengacara, bahkan guru. Selain itu, MEA memungkinkan negara-negaranya untuk membentuk pasar tunggal sehingga kompetisi meningkat di antara anggota. Tujuan MEA sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional. MEA juga akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Organisasi yang kedua ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, serta untuk mendorong memfasilitasi perdagangan serta investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi. APEC didirikan di Canberra pada bulan November 1989. Pada saat ini, APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. APEC memiliki beberapa manfaat untuk Indonesia, antara lain untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC dan sarana meningkatkan investasi. Organisasi yang ketiga yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asia dengan menjadikan Asia sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Perkembangan terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapus semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010. Organisasi pasar bebas yang terakhir yaitu Uni Eropa, merupakan organisasi antar pemerintah dengan anggotanya sekarang 27 negara Eropa yang terbentuk pada 1993 dengan anggota saat ini seperti ada Ceko, Austria, Denmark, Belgia, Kroasia, Finlandia, Italia, Belanda, dan lain sebagainya. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Manfaat terbesar yang didapat anggota dengan dibentuk Uni Eropa adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggotanya. Ada fakta yang membuat gembar pada Juni tahun 2016 adalah Inggris yang merupakan negara ekonomi industri yang maju memutuskan keluar dari Uni Eropa. Hal ini diputuskan setelah diadakan voting masyarakat Inggris dengan 52% menginginkan keluar dari Uni Eropa, yang menyebabkan mata uang pound sterling pada saat itu jatuh dan Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri. Ini menjadikan Inggris menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa.